Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan akan pendalaman Alkitab kita yang terambil di dalam Esra pasal yang ke-7 dan pasalnya yang ke-8. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menolong kami, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membahas yang pertama-tama di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan memulai membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 ya. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahnya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam pasal yang ke-6 pada minggu yang lalu ya, sebuah pekerjaan ya, penyelesaian pekerjaan daripada rumah Allah gitu ya, sudah selesai. Nah, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini kita boleh melihat akan pribadi daripada Ezra gitu ya, pribadi daripada Ezra yang boleh ada di tengah-tengah Persia pada waktu itu ya. Bagaimana Raja Artasasta ya, Raja Artasasta ini boleh menyuruh ya, mengutus Ezra untuk boleh kembali ke Yerusalem ya. Kita boleh melihat bagaimana raja ini ya, raja ini merupakan raja yang meneruskan kebaikan Tuhan bagi Israel ya, sama seperti Kores dan Ahasiweros yang melindungi orang Yahudi dari Persia, dan juga Raja Darius. Artasasta juga sangat tergerak. Itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi kita percaya bahwa itu Tuhan yang bekerja ya, Tuhan yang bekerja untuk mendukung ya pembangunan bait suci. Bahkan kita boleh melihat bagaimana Raja Artasasta ini mengutus Ezra pergi ke Yerusalem ya, pergi ke Yerusalem dengan persembahan yang berlimpah ya, dan tanggungan keuangan juga yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita boleh melihat bagaimana sebelumnya bagaimana Raja Artasasta ini melarang pembangunan tembok Yerusalem. Karena apa? Karena ada berbagai provokasi dari para petinggi di Yehuda. Ya, kita boleh melihat bagaimana dia dinasehati oleh penasehat-penasehat yang terpancing ya untuk menjadi alat yang tidak baik mencegah pembangunan di Yerusalem. Kita boleh melihat itu di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-22. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengubah hatinya ya. Tuhan mengubah hatinya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk di dalam bagian ini, kita boleh melihat bagaimana nama Ezra, ya, yang berarti Allah telah menolong, ya. Bagaimana sebuah nama ini muncul di bagian klimaks kitab Ezra ini, ya, di bagian klimaks dan anti klimaks di dalam pasal selanjutnya, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita boleh melihat di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, gitu, Allah, ya, Allah telah menolong mereka. Bahkan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu bagi Israel dengan memperbolehkan mereka kembali dari pembuangan, ya, memperbolehkan mereka kembali dari pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh memperhatikan di dalam bagian ini bagaimana Ezra ini, ya, ketika dia kembali ke Yerusalem, dikatakan bahwa eh, hanya sedikit, ya, daftar yang kita bisa lihat, gitu ya, beberapa daftar nama yang boleh kita lihat. Memang tidak cukup panjang, gitu ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi sebuah silsilah yang lengkap. Tetapi kita boleh melihat melalui daftar itu membuat cukup banyak hubungan yang penting, ya, untuk menunjukkan bahwa garis keturunan yang dapat ditelusuri kembali bahwa Ezra itu adalah keturunan Harun, sang imam besar, gitu ya. Bahwa Ezra adalah keturunan Harun, sang imam besar, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana selanjutnya ketika Ezra dikatakan, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Di dalam ayat yang ke-6 ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh memperhatikan bagaimana Ezra dikatakan di dalam bagian ini adalah seorang ahli kitab. Ya, ia seorang yang begitu ahli, begitu memahami, ya, kitab Taurat atau kitab hukum Musa, ya. Ia seperti seorang pengacara yang sangat terlatih, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dia cukup mengerti, dia cukup memahami akan firman Tuhan. Bahkan dikatakan mahir dalam Taurat Musa. Ya, setidaknya kita boleh memperhatikan bagaimana Ezra ini adalah seorang yang begitu ahli, ya, seorang yang begitu ahli di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kepulangannya kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan Raja memberi dia segala yang diingininya, segala apa yang diperlukan, segala apa yang nanti dia butuhkan, gitu. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menyediakan bagi dia melalui Raja Artasasta, ya. Kita boleh memperhatikan di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, bukan karena pribadi daripada Ezra yang menarik perhatian, bukan karena kecakapan yang dia miliki, tetapi kita boleh memperhatikan di dalam bagian ini apa yang dia katakan, karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia, ya. Tangan Tuhan Allah yang melindungi dia, yang menyertai dia, sehingga membuat hati raja itu, gitu ya, Bapak Ibu Saudara, berbelas kasihan. Itu kita percaya bahwa Tuhan yang boleh menggerakkan hati Raja Artasasta untuk boleh melakukan hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Ezra ini berangkat
pulang dari Babel, ya. Dia seorang ahli kitab. Ketika dia pulang dari Babel, pasti ada satu tujuan Tuhan ketika dia akan kembali ke Yerusalem. Ya, kita boleh memperhatikan bagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan 5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh memperhatikan tadi bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ezra gitu ya, dilakukan oleh Ezra di dalam ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana dia bersama-sama ya dengan sekelompok gitu ya, rombongan orang Israel. Ada di sana imam, ada orang Lewi, ada penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Dia mulai memimpin mereka di dalam perjalanan pulang ke Yerusalem. Dan dia boleh merasakan bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Ya, melalui kasih karunia Allah, dia boleh memimpin mereka sampai di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tiba di Yerusalem dikatakan Ezra tiba di sebuah kota yang telah dihuni kembali oleh orang-orang Yahudi dari pengasingan mereka sekitar 60 tahun. Ya, kita boleh melihat sebuah catatan memberitakan bagaimana jarak antara Babilonia dan Yerusalem itu sekitar 500 mil. Para pelancong harus menempuh jarak 900 mil menuju barat laut sepanjang sungai Efrat dan kemudian ke selatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini yang berangkat itu ke Yerusalem, yang kembali ke Yerusalem itu hanya beberapa orang saja gitu ya, karena masih banyak di antara mereka untuk memilih tetap tinggal di tanah pembuangan. Ya, masih tetap memilih tinggal di tanah pembuangan. Kalau kita boleh melihat sebuah bagian di dalam kitab Zakaria, bagaimana dikatakan meskipun Allah melalui para nabinya dan Raja melalui pengumumannya telah berseru, hai keluarlah, lepaskanlah dirimu hai Sion yang diam bersama putri Babel. Ini sebuah panggilan bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi hanya ya pada waktu Ezra ini berangkat kembali ke Yerusalem, hanya sebagian saja yang berangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Ezra ini dengan segala ketetapan hati, ya dengan segala ketetapan hati dikatakan dia kembali ke Yerusalem. Maka apa yang kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana selama perjalanan 4 bulan itu di dalam perjalanan dikatakan tiba di Yerusalem. Ya, tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ini kembali lagi, hal yang senada kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-6, diulangi lagi di dalam ayat yang ke-9, bagian akhir. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Ezra ini bisa sampai ke Yerusalem. Itu semua karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Ezra dan bagi rombongannya. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kita boleh lihat ketika
Ezra telah sampai di Yerusalem. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra ini telah mempersiapkan hatinya, ya, mempersiapkan dirinya secara pribadi. Bagaimana dia dikatakan di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, meneliti hukum Taurat, ya, meneliti hukum Taurat. Dia tekun, ya, dia tekun untuk meneliti firman Tuhan yang dia baca, yang direnungkan. Persekutuannya dengan Tuhan sungguh luar biasa. Ini yang mau diajarkan bagi umat Tuhan, ya, orang Israel. Bagaimana Ezra ini, seorang ahli kitab ini, bukan bukan berarti dia berjalan seperti apa yang dia inginkan, tetapi kita boleh melihat bagaimana Taurat Tuhan itu dia hidupi, ya, meneliti hukum Taurat. Lalu Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Kalau dilihat secara kognitif, mungkin secara pemikiran, semua mungkin kita bisa pahami, semua kita bisa tahu banyak hal gitu ya. Kita melihat bagaimana Ezra ini dia meneliti dengan setia akan firman Tuhan, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak menjadi salah ketika dia menyampaikannya. Lalu bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi dia melakukannya, ya. Sebuah dampak yang penuh dari firman Tuhan, ya. Bukan hanya seorang pendengar, bukan hanya memenuhi segala pemikirannya, tetapi dia juga menjadi pelaku dari firman Allah itu sendiri, ya. Firman Allah bukan hanya untuk diketahui, tetapi firman Allah itu harus kita hidupi dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan di dalam bagian ayat yang ke-10 ini bagaimana Ezra dengan begitu teliti, ya, menyiapkan segala apa yang Tuhan ingin sampaikan, ya, bagi umat Tuhan. Meneliti, mencari hukum Taurat, melakukannya. Dikatakan bahwa bukan hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku dari firman, pelaku dari hukum Tuhan itu. Yang ketiga, dia mengajar, ya, dia mengajar berbagai ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini membawa dampak yang penuh dari firman Allah, ya. Bagaimana dikatakan Ezra mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya kita ketahui secara pemikiran kita, ya. Firman Tuhan itu bukan hanya saya tahu dan berhenti sampai di situ. Tetapi firman Tuhan itu boleh kita hidupi. Karena firman Tuhan itu hidup. Hidup kita boleh mengalami perubahan melalui firman Tuhan. Karena saya percaya pun bahwa Tuhan juga ingin umat Israel mereka boleh taat melakukan hukum-hukum Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana karakter daripada Ezra ini, seorang ahli kitab ini, dia boleh mempersiapkan dengan sedemikian rupa, dengan penuh kekuatan, ya.
dengan penuh kasih, dia boleh meneliti hukum Taurat. Lalu, itu boleh terlihat di dalam dirinya yang melakukan firman Tuhan. Sehingga orang lain pun bisa melihat akan kehidupannya yang hidup di dalam ketaatan hukum Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengajarkannya bagi orang Israel. Berbagai peraturan, berbagai ketetapan yang harus dipatuhi oleh umat Tuhan. Dia ajarkan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ketika firman Tuhan itu sudah mengubahkan ya kehidupan kita, mengubahkan perilaku kita, maka itu pun akan membawa dampak, mendatangkan manfaat bagi orang lain yang melihat, mendengar apa yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan itu pertama-tama harus mengubahkan kehidupan kita terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga orang lain boleh melihat akan kehidupan kita yang telah mengalami perubahan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana sebuah ketetapan hati yang dimiliki oleh Ezra, bahwa dia meneliti hukum Taurat, dia melakukannya, dan dia mengajarkannya bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, kita boleh melihat bagaimana sebuah surat salinan yang diberikan oleh Raja Artasasta kepada Ezra. Ya, di dalam bagian ayat 11 sampai ayat 16, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab ini, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat, Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imam atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta 7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana sebuah surat salinan, ya, surat salinan ini diberikan oleh Raja Artasasta kepada Ezra, ya, yang ahli di dalam kitab, ya, di dalam yang ahli di dalam mengajar segala ketetapan-ketetapan, ya, dan perintah-perintah Tuhan bagi Israel. Dia boleh memberikan sebuah perintah bagaimana Ezra ini boleh kembali ya bersama dengan siapa saja, orang-orang Lewi, orang awam, ya, untuk boleh bersama-sama dia kembali ke Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia diutus bersama dengan ketujuh penasehatnya untuk mencari tahu tentang Yehuda dan Yerusalem,
untuk boleh mengumpulkan informasi bagi raja dan ketujuh penasehatnya. Siapa saja, ya, Artasasta juga mendorong orang lain untuk pergi bersama dengan Ezra untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan memperkuat provinsi Yehuda. Kita boleh melihat bagaimana sebuah kebaikan hati yang ditunjukkan oleh Artasasta di dalam kepulangan daripada Ezra ke Yerusalem, bahwa mereka bersama dengan orang-orang yang mau berangkat bersama dengan mereka tidak menjadi masalah, ya. Bahkan dia mendorong orang lain yang notabene adalah orang-orang Israel untuk bisa kembali bersama-sama dengan Artasasta kembali ke Yerusalem. Apa Ibu Saudara, sebuah hal yang cukup menarik yang kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-12 itu, di sana dikatakan Artasasta raja segala raja. Kalau kita boleh melihat pada masa itu sebuah pengakuan yang diberikan kepada dia mengatakan bahwa raja segala raja. Padahal kalau kita boleh melihat bahwa kita memiliki raja di atas segala raja, ya, yaitu Kristus Tuhan kita. Kepada Dia kita menyembah. Hanya Dia yang boleh dimuliakan, hanya Dia yang disembah di dalam kehidupan kita. Apa Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini sebuah pengakuan dari manusia. Dia boleh dikatakan bahwa sebagai seorang raja, ya, raja yang memerintah pada masa itu. Maka sebuah kebaikan-kebaikan hati yang ditunjukkan oleh Artasasta. Mereka boleh membawa berbagai, ya, hadiah, baik emas, perak, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Di bagian ini kita boleh memperhatikan mereka membawa berbagai-bagai, ya, persembahan yang mereka bawa kembali ke Yerusalem. Baik emas maupun perak yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, gitu ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana di setiap provinsi pun, gitu ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16 itu Bapak Ibu Saudara, ya, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi dengan persembahan sukarela yang dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Jadi di setiap provinsi pun dikatakan bahwa Ezra ini memiliki kesempatan untuk boleh membawa emas, perak ke dalam apa? Ke dalam bait suci Tuhan. Apa Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sebuah hal yang kadangkala mungkin di luar apa yang kita pikirkan, sampai seorang Raja Artasasta ini, ya, sedemikian rupa berbelas kasih bagi umat Israel, ya. Bahkan berbagai nasihat kita boleh perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam ayat yang ke-17, maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu jantan, domba jantan, anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem.
Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kubayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat, Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak ada batasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana sebuah perhatian yang sungguh luar biasa bagi Ezra dan bagi umat Tuhan, orang-orang Israel. Dikatakan ketika mereka membawa segala apa yang diberikan kepada mereka. Berhati-hatilah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Berhati-hatilah di dalam membeli segala sesuatunya. Bahkan dia memberi perintah untuk membeli lembu jantan, hewan-hewan gitu ya. Sebagai apa? Sebagai korban curahan yang harus kamu persembahkan di rumah Tuhan Allahmu. Uang ini Bapak Ibu Saudara yang sudah dipercayakan ya bagi Ezra itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk segala apa yang menjadi kepentingan bagi Yerusalem gitu ya. Untuk meningkatkan ibadah mereka ya di bait Allah setelah mereka kembali ke Yerusalem. Mereka boleh memberikan persembahan korban kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita memikirkan di dalam bagian ini. Ezra pun diberi perintah untuk berhati-hati, ya. Untuk berhati-hati. Memang diberi kebebasan untuk apa? Untuk membuat keputusan dengan cara yang terbaik bagaimana uang itu boleh dipakai, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan Allahmu. Sesuai dengan perintah-perintah Tuhan Allahmu. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana sebuah ketelitian di dalam bagian ini. Bahkan hal yang mungkin dianggap sebagian orang, itu biasa. Tetapi sampai kepada hal yang dipercayakan, ya. Masalah uang, emas, perak, itu boleh dipakai dengan sebaik-baiknya. Sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Apa yang dipandang Ezra itu baik untuk dilakukan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebuah hal yang disampaikan oleh Raja Artasasta ini kepada Ezra, ya. Haruslah dilaksanakan dengan seksama. Semua harus dilakukan dengan penuh ketelitian, penuh tanggung jawab.
Kalau bukan hikmat Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan yang memimpin dia untuk melakukannya, mustahil untuk bisa dia lakukan. Bahkan sampai kepada sebuah hal apapun yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, ya, sebagai tanggunganmu, bayarlah dari perbendaharaan raja. Ambillah dari milik daripada apa? Kerajaan yang dipimpin oleh Artasasta. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memperhatikan berapa banyak ya yang mereka perlukan gitu ya. Bahkan sampai kepada apa yang dikatakan Raja Artasasta itu memberikan perintah gitu ya, memberikan perintah kepada semua bendahara. Sungguh luar biasa. Berapa banyak ya barang-barang yang terkumpul pada masa itu Bapak Ibu Saudara, bukan barang-barang yang biasa. Tapi kita boleh melihat gandum, anggur, minyak, perak, begitu banyak. Sungguh ya, sungguh-sungguh banyak gitu ya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya itu gitu ya. Bahkan ketika mereka dikatakan mempergunakan garam pun dengan tidak terbatas. Segala apa yang mereka butuhkan ya, sampai kepada kebutuhan ya mereka orang-orang Israel itu pun disediakan bagi mereka. Kalau sampai dikatakan 100 talenta gitu ya, berapa banyak itu Bapak Ibu Saudara? Bisa diperkirakan lebih dari 3,5 ton perak. 1 talenta emas, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak hal yang mereka butuhkan pun disediakan oleh Tuhan melalui apa? Melalui Raja Artasasta. Lalu setelah apa yang mereka perlukan untuk ya korban, untuk Yerusalem, bahkan untuk kehidupan mereka pun telah disediakan bagi mereka. Bahkan Raja Artasasta itu menanggung semuanya untuk mau mengambil di dalam perbendaharaan raja. Mungkin kalau kita Bapak Ibu Saudara dengan segala yang diberikan ya, dengan segala yang diberikan tidak kekurangan gitu ya. Kalau kurang pun ada yang mencukupkan. Itu bukan membuat kita semakin angkuh gitu ya. Tetapi semakin membawa kita sadar bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang bekerja, mustahil itu bisa, segala sesuatu itu bisa terjadi. Kita boleh melihat di dalam ayat selanjutnya dikatakan segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan
pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Ya, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini juga kita boleh memperhatikan Raja Artasasta, ya, mengingatkan untuk bisa melakukannya, ya, melakukan semuanya itu dengan tekun untuk apa? Untuk memajukan, ya, akan ibadah, kegiatan-kegiatan di bait suci di Yerusalem, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di balik, ya, apa yang disampaikan oleh Raja Artasasta ini, dikatakan harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Ya, ini suatu hal yang juga menjadi ketakutan daripada Raja Artasasta. Ya, kalau dia tidak melakukannya dengan tuntas gitu ya. Kalau tidak dilakukan dengan tekun, maka bisa saja gitu ya, bisa saja ada murka Allah kepada raja dan anak-anaknya gitu ya. Ini motivasi yang lain gitu ya, motivasi yang lain di balik segala apa yang dia sudah lakukan gitu ya. Sebuah tafsiran yang saya baca dikatakan bahwa Raja Artasasta ini pun seperti raja-raja raja yang lain di Kekaisaran Persia, dia ingin menenangkan dewa-dewanya, ya, dewa-dewa rakyat dan wilayah yang telah mereka taklukkan. Ia percaya bahwa dengan melakukan hal ini adalah kebijakan yang baik dan aman bagi kerajaannya. Jadi di sisi yang lain dia melakukan dengan segala antusias, dengan sepenuhnya bagi rumah Tuhan di Yerusalem gitu ya. Tetapi di sisi yang lain dia berharap bahwa ketika orang Israel, Imam Ezra melakukan itu gitu ya, bahwa ada keamanan, ya, ada keamanan bagi kerajaannya. Ada sebuah hal yang dia harapkan supaya apa, di masa-masa pemerintahan yang dia lakukan itu boleh berjalan dengan aman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-26 sampai ayat 24 sampai 26. Bagaimana di sana dikatakan lagi pula, kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Ezra ya diberikan kuasa untuk apa? Untuk menegakkan hukum Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Ya. Di bagian awal ini dikatakan bahwa
untuk memajukan pekerjaan di bait suci di Yerusalem. Artasasta memerintahkan agar para imam dan pekerja lain di bait suci diberikan status bebas pajak, ya. Mereka tidak perlu membayar pajak upeti atau bea, ya. Ini sebuah hal yang bisa benar-benar membuat keringanan gitu ya Bapak Ibu Saudara bagi para imam dan pekerja di bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Artasasta itu memberikan ya Ezra kekuasaan di dalam pemerintahan sipil di seberang Sungai Efrat. Ya, seberang Sungai Efrat. Bagaimana dia bisa mengatur gitu ya Bapak Ibu Saudara, mengangkat pemimpin, mengangkat hakim. Menurut apa? Menurut hikmat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hikmat Allahmu di Mazmur 78, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana dikatakan hikmat Allah yang ada di dalam tanganmu, yang telah ditaruh di dalam hatimu, dan yang tampak di dalam hasil karya tanganmu, gitu ya. Mazmur 78 ayat yang ke-72 saya bacakan Bapak Ibu. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya Bapak Ibu, kita boleh memperhatikan bagaimana sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan gitu ya, dengan hakim, pemimpin, itu harus tertata dengan baik. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan ya di dalam bait Allah bisa berjalan dengan baik. Bisa memimpin rakyat, ya, para pemimpin bisa memimpin rakyat, ada hakim yang boleh ada di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Bagaimana Ezra mengangkat para hakim, para pemimpin-pemimpin dari tengah-tengah orang Israel. Tentu saja dengan hikmat Tuhan. Bagi mereka yang tidak tahu, ya, bagi mereka yang tidak mengerti akan hukum Allah, orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Tunggu Bapak Ibu Saudara, ini boleh menjadi sebuah perenungan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bagaimana Ezra pada masanya boleh mengajar generasi orang-orang buangan yang telah kembali, ya. Dia mengajar mereka yang tidak tahu, dia memberitahukan kepada mereka tentang apa? Tentang hukum-hukum Allah yang mereka harus taati, yang mereka harus patuhi, yang mereka harus hormati. Dan hukum Allah itu mereka boleh melakukannya di dalam kehidupannya. Bahkan sampai diberikan sebuah wewenang bagaimana memberikan hukuman bagi mereka yang tidak taat, tidak mentaati hukum-hukum Allah. Bahkan aturan di mana mereka tinggal. Sungguh sebuah hal yang begitu tertata, ya, yang diberitahukan kepada kita di dalam bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Sampai kepada hal-hal yang menyangkut masalah sipil gitu ya, pemerintahan sipil pun gitu ya, ditata dengan baik.
setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ya, kita sudah mengerti, kita sudah memahami akan firman Tuhan, kita sering mendengar akan firman Tuhan, banyak tahu tentang firman Tuhan. Apakah kita memiliki kerinduan ya yang sama seperti Ezra ketika dikatakan bahwa ketika mereka yang tidak tahu dia mengajar mereka. Di sekitar kita masih banyak ya orang-orang yang masih mengeraskan hati gitu ya. Tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Adakah kerelaan hati kita untuk menjangkau mereka? Untuk memberitahukan kepada mereka akan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini sampai kepada sebuah bagian yang disampaikan oleh Ezra ya. Di dalam ayat yang ke-28, ayat yang ke-72, ayat yang ke-27 dan 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dua puluh tujuh dan 28. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Ezra ya sampai dikatakan terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita. Ezra tahu bahwa itu semua karena pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang luar biasa. Bagaimana mereka ya bisa sampai kepada tahap seperti itu. Ya. Tahap sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sampai ya dikatakan Tuhan menggerakkan hati mereka sedemikian rupa. Tuhan menaruh hal itu di dalam hati raja. Sebagaimana Allah menggerakkan hati Darius, kita melihat juga bahwa Allah juga menggerakkan hati Raja Artasasta. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan Tuhan gitu ya, kalau bukan Tuhan, mustahil dia bisa melakukan semuanya itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28,
8 itu, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ya, Ezra dikuatkan karena tangan Tuhan Allah yang melindungi dia. Ezra benar-benar dikuatkan, bukan hanya oleh dukungan raja, tetapi terlebih lagi karena semua itu adalah bukti nyata daripada apa? Daripada pertolongan Tuhan, karya Tuhan, berkat Tuhan bagi dia dan bagi Israel. Karena apa? Ezra sadar bahwa tangan Tuhan, ya, tangan Tuhan yang melindungi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian akhir ini, ya, bahwa Ezra sebagai seorang pemimpin sipil, ya, pemerintahan maupun pemimpin rohani bagi orang-orang Yahudi yang baru kembali maupun bagi mereka yang ada di sana. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan gitu ya, walaupun kita melihat ada banyak hal yang mungkin ya secara manusia bisa menjadi ketakutan-ketakutan tersendiri. Tetapi di dalam pasal yang ke-7 ini kita boleh melihat tahap demi tahap itu Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai mereka. Apa yang kita boleh belajar di dalam pasal yang ke-7 ini, di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ini Bapak Ibu Saudara? Sebuah hal yang boleh menjadi pembelajaran bagi kita, ya. Bagaimana Ezra di dalam segala apa yang dia lakukan, di dalam segala tindakan yang harus dia ambil ketika dia kembali ke Yerusalem pun dia diutus oleh Artasasta. Dikatakannya karena tangan Tuhan Allah yang melindungi dia. Dia bisa ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitar itu, memberi bantuan dan segala macamnya. Tuhan bisa pakai, ya. Sampai dikatakan semua itu bisa berjalan dengan baik. Ayat terakhir, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau bukan Tuhan, mustahil dia bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya pun bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya, kalau kita boleh menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan, ya, kita tidak tahu apa yang menjadi tantangan kita di hari depan, hari esok pun kita tidak tahu. Namun kita boleh berkata bahwa tangan Tuhan yang menyertai aku, tangan Tuhan yang melindungi aku. Maka kita terus belajar seperti Ezra. Dia berkomitmen untuk terus menggumuli firman Tuhan, melakukannya dan mengajarkannya bagi umat Israel. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya ya mengetahui firman Tuhan ya hanya sebatas kognitif kita saja, tetapi firman Tuhan itu boleh kita hidupi. Karena apa? Firman Tuhan itu hidup. Kita boleh hidupi di dalam kehidupan kita hari ke hari yang sanggup ya memperbaharui, yang sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan di dalam pasal yang ke-8. Ya.
pasal yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, kita boleh memperhatikan di dalam bagian ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam ayat yang ke-1, ya. Ayat yang ke-1, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Patus bin Sekhania, dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Serahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekhania bin Yahaziel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, bersama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefakas, Sebaca bin Mikael, dan bersama-sama dengan dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama dengan dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Azgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, Zabut, dan bersama-sama dengan dia 70 orang laki-laki. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini ada 15 keluarga ya yang berbeda yang terwakili di dalam daftar ini. Kenapa bagian ini dituliskan Bapak Ibu Saudara ya? Karena ini merupakan salah satu dari kekuatan Ezra. Daftar ini sekali lagi menunjukkan hubungan yang langsung ya dengan Harun dan Daud ya, yang begitu penting bagi komunitas orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Jika kita melihat angka dalam daftar ini dengan angka dalam daftar pertama, kita akan melihat bahwa ini adalah kelompok yang jauh lebih kecil daripada yang pertama. Jumlahnya masih banyak, sekitar 4 atau 5 ribu. Tetapi dibandingkan dengan 40 atau 50 ribu, jumlahnya sekitar 10 kali lebih sedikit jumlah orang yang melakukan perjalanan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana bagian ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang sudah melakukan perjalanan yang pertama gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat selanjutnya, ya, di dalam ayat selanjutnya, bagian ini dikatakan di dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika mereka dikatakan sudah melakukan perjalanan gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan di dalam bagian ini bahwa tidak ada orang-orang Lewi ya. Di dalam Ezra pasal yang kedua ayat yang ke-40 dikatakan bahwa tidak banyak orang Lewi yang kembali bersama Sesbazar. Tidak jelas ya mengapa ada begitu sedikit orang yang bersedia kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini keturunan Lewi ya tidak ditemukan di sana. Padahal kita boleh melihat ya bahwa suku Lewi itu berbeda dengan para imam. Para imam berasal dari satu keluarga di antara seluruh suku Lewi, keturunan Harun. Mereka adalah pekerja penting untuk sistem penyembahan di bait suci, ya, yang sudah diajarkan oleh Ezra. Mungkin bisa saja orang-orang Lewi pada umumnya merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman dengan kehidupan mereka di Babel untuk mau kembali ke Yerusalem. Mungkin mereka tidak mau kembali ke tugas-tugas ya di bait leluhur mereka gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah terlalu nyaman mereka di Babel ya sehingga mereka tidak mau kembali di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga mereka tidak mau kembali ke tugas-tugas mereka gitu ya, di bawah wewenang para imam ya, di bawah wewenang para imam. Bapak Ibu, kita boleh perhatikan di dalam bagian ini bagaimana Ezra berusaha gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, berusaha untuk apa? Supaya orang-orang Lewi ini boleh bersama-sama dengan mereka gitu ya. Walaupun Ezra sudah memimpin mereka, sudah memimpin orang-orang yang bersama-sama dengan dia kembali ke Yerusalem. Dia memiliki uang, dia memiliki segala apa yang dibutuhkan. Tetapi dia tidak memiliki orang-orang yang bekerja, ya keturunan-keturunan Lewi. Bapak Ibu Saudara, ini membawa sebuah keprihatinan gitu ya, keprihatinan di dalam pekerjaan ya di bait Allah. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ketika saya memikirkan bagian ini ya, kalau kita memperhatikan di dalam gereja-gereja Tuhan ya, ketika dibutuhkan ya akan orang-orang yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan,
Bahkan mungkin gereja mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kadangkala tidak mau mengambil resiko yang begitu dalam ketika apa? Ketika mereka terjun di dalam sebuah pelayanan di dalam gereja dengan segala problematikanya. Bahkan mungkin ada yang ketika ditanyakan kepada jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan secara full time pun kadangkala ada yang berkata bahwa jangan dulu, Pak, Bu, saya bekerja dan saya bisa menyediakan waktu saya untuk pelayanan. Itu tidak menjadi salah Bapak Ibu, ya. Tapi pergumulan-pergumulan gereja ke depan, ya, bahkan mungkin hari-hari ini, ya, akan kebutuhan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja. Bahkan kadangkala susah untuk mempersiapkan regenerasi dari sebuah pelayanan. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan yang memulai sebuah pekerjaan, Dia yang akan menyelesaikannya. Kita memperhatikan di dalam bagian ini, bagaimana kita boleh melihat ayat 16 sampai ayat yang ke-20, ayat 16 sampai ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Natan, Zaharia, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahili bin Lewi bin Israel, yakni Serefia dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya 18 orang. Dan Hasibya beserta Yesaya dari Bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membuat pekerjaan orang-orang Lewi, membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Ya, Tuhan itu bekerja bagi Ezra dan bagi orang-orang Israel. Ya, bagaimana Ezra mengirim kembali ke Babel? Ya, dia mengirim orang-orang ya ke Babel dengan tujuan agar orang-orang Lewi datang dan bergabung dengan pekerjaan di Yerusalem. Ya, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya pekerjaan di Yerusalem ini bisa berjalan. Kita boleh memperhatikan bagaimana di dalam bagian ini dikatakan bahwa
Ezra itu terus memohon supaya ada bala bantuan, ada bantuan kepada mereka gitu ya. Orang-orang dari Bani Lewi bisa datang bergabung ya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh memperhatikan bagaimana Ezra ini membuat sebuah rencana dengan seksama ya. Ia memilih siapa yang merekrut mereka ya. 9 pemimpin dan 2 orang yang berakal budi untuk menyampaikan permohonan itu, untuk meyakinkan mereka ya, untuk meyakinkan mereka untuk setiap apa yang akan mereka lakukan nantinya di Yerusalem. Gereja Tuhan pun membutuhkan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa berbicara dengan hikmat gitu ya, membuat orang bisa yakin. Kemudian ia dengan seksama memberi petunjuk kepada para perekrut tentang apa yang harus mereka katakan dan mengarahkan mereka secara khusus kepada siapa permohonan itu akan diajukan. Dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya. Ya, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya ya, karena kembali lagi diulang dari pasal yang ke-7 gitu ya Bapak Ibu Saudara, karena tangan kasih, karena kemurahan Allah, tangan baik Allah yang menyertai mereka. Kita boleh melihat Ido itu adalah pemimpin ya, pemimpin dari yang lainnya. Sebuah tafsiran mengatakan bahwa baik pemimpin gerejawi atau pemerintahan yang diberikan oleh Raja Persia kepada orang-orang Yahudi. Ya, dia seorang pemimpin, memimpin yang lainnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya apa yang dikatakan bahwa mereka membawa kepada kami seorang laki-laki yang berakal budi, yaitu Serebia ya. Orang ini menanggapi panggilan itu dan memimpin suatu delegasi dari orang-orang Lewi. Ya, itu yang kita lihat tadi ya Bapak Ibu di bagian ini yang bagaimana perekrutan itu boleh terjadi gitu ya, boleh terjadi. Sampai dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu, dan para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dan disebut namanya. Jadi sampai kepada budak di bait Allah pun ya, mereka bisa direkrut, mereka bisa dibawa bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan pendekatan tadi, dengan orang-orang yang melakukan perekrutan terhadap mereka gitu ya, sampai mereka bisa kembali ke Yerusalem nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ezra ini semata-mata bukan karena kemampuannya, kefasihannya untuk berbicara, bahkan kecakapannya untuk boleh mengatur orang-orang yang bisa berbicara kepada orang-orang Lewi, bukan. Tetapi kita boleh memperhatikan sebuah hal yang perlu kita pikirkan gitu ya, perlu kita renungkan di dalam ayat yang ke-21 sampai 23, apa yang dia katakan di situ. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami
bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya, coba kita perhatikan bagaimana Ezra ya memohon, bahkan mereka berpuasa merendahkan diri di hadapan Allah, apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Kita boleh perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah sebuah disiplin rohani, ya. Karena pada masa itu ketika orang-orang Israel di dalam segala pergumulan, ya, kekalutan hati, mereka datang memohon kepada Tuhan dengan berpuasa. Ini adalah sebuah disiplin, ya, disiplin rohani agar hati kita benar-benar ditaklukkan di bawah kendalinya Tuhan. Segala motivasi kita menjadi motivasi yang benar, ya. Puasa itu juga ketika seseorang melakukan puasa itu boleh mengingatkan, ya, mengingatkan akan sebuah kesadaran diri, ya, kesadaran diri bahwa kita ini manusia yang berdosa, kita membutuhkan pertobatan, ya. Hidup di dalam pertobatan supaya apa? Supaya Tuhan mau menyatakan apa yang menjadi kehendaknya bagi hidup kita. Sehingga kita boleh hidup, ya, di jalan yang benar. Tuhan mendapati kita benar. Bahkan kita pun boleh melakukan hal-hal yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Ezra mengatakan bahwa tidak mungkin kami meminta pertolongan, ya, daripada raja terhadap rombongan ini. Karena apa? Mereka memiliki sebuah keyakinan di awal, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang bersama dengan mereka, Tuhanlah yang berjalan di depan mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Dalam segala keadaan, mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Ya. Karena ada sebuah hal yang mereka percaya, diulangi lagi, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia, yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tangan Allah kami yang melindungi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini suatu hal yang boleh menjadi motivasi bagi kita gitu ya, bahwa Tuhan itu menyertai kita, ya. Tangan Tuhan Allah melindungi kita. Ketika kita di tengah-tengah kondisi, ya, mungkin itu buntu, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada pertolongan. Tapi kita tetapkan hati kita, ya, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk memberi kita pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, ya. Apa yang dikatakan oleh Ezra, ya. Setelah Allah mengabulkan segala permohonan mereka, maka dikatakan, lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia,
dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasehat-penasehatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Dan aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem ke rumah Allah kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana Ezra setelah mereka memohonkan belas kasihan Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan yang menyertai mereka, tangan Tuhan yang perkasa itu yang menolong mereka, melindungi mereka. Maka kita boleh melihat bagaimana dikatakan ya, mereka membawa berbagai-bagai ya barang-barang gitu ya, segala harta, persembahan yang melimpah untuk bait Allah, dan tanpa adanya pengawalan sedikit pun dari pasukan tentara Persia. Ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa mereka malu ya meminta pengawalan karena mereka telah mengatakan kepada Raja Persia bahwa Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, maka kita boleh melihat setelah mereka memohonkan belas kasihan daripada Tuhan, ya, maka Ezra juga mengangkat 12 pemimpin dan imam untuk dipercayakan mengelola persembahan orang-orang bagi pembangunan bait Allah. Merekalah yang menjaga dan mengamankan perak dan emas dan segala macamnya itu untuk dibawa ke Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah perjalanan ya sekelompok orang Israel yang kembali ke Yerusalem. Ya, kita boleh melihat di dalam ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Kemudian berangkatlah kami dari Sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem, sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaya bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mereka persembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel,
domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil raja dan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36 ini. Ayat 31 pun diulang bahwa tangan Tuhan Allah menyertai kita, ya. Ini diulang kembali, beberapa kata ini diulangi terus Bapak Ibu Saudara, ya, supaya mengingatkan mereka bahwa tangan Allah yang melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun, ya. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya, mengecewakan mereka yang bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya, gitu ya. Setelah mereka sampai di Yerusalem, segala barang-barang yang dibawa itu, Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Akhirnya ditimbang, ya, seperti sebelumnya. Apakah barang itu lengkap? Apakah timbangannya pas seperti sebelumnya, gitu ya? Dan ketika semuanya sudah lengkap, ya, ukurannya sudah sama, gitu ya, dikatakan, maka itu dibukukan, ya. Ini perlu keseriusan, gitu ya, perlu sebuah keseriusan, ketelitian di dalam barang-barang yang diperlukan di dalam bait Allah, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan di bagian terakhir ini pun, gitu ya, mereka orang-orang yang pulang dari penawanan, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, kepada Allah, lembu 12 ekor, yaitu sebagian tafsiran mengatakan bahwa itu mewakili keseluruhan daripada orang-orang Israel, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu mewakili 12 suku Israel, ya, suku Israel. Dan kita boleh melihat bagaimana mereka memberi persembahan mereka begitu sempurna, gitu ya, persembahan mereka begitu sempurna. Nah, dan mereka juga menyampaikan perintah raja kepada wakil raja dan bupati dan orang-orang yang memberi sokongan kepada bangsa dan kepada rumah Allah, itu ya Bapak Ibu Saudara, bahwa bagi mereka, ya, yang telah memberi segala dukungan terhadap rumah Allah, gitu ya, maka sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara bagaimana sebuah perjalanan daripada umat Tuhan kembali ke Yerusalem, dan itu boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, gitu ya, bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna sampai mereka kembali mempersembahkan, ya, segala korban syukur mereka, persembahan mereka bawa di hadapan Tuhan, mereka memberikan dengan penuh ketaatan, mereka penuh kerelaan hati, gitu ya. Segala sesuatunya mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap apa yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kita, ya. Kita boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya. Segala apa yang Tuhan percayakan bagi kita, entah kita yang bekerja, entah kita yang pelayanan, atau apapun profesi kita Bapak Ibu Saudara, segala yang Tuhan percayakan bagi kita, kita boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Sungguh kami boleh diberkati bahwa Engkau Tuhan, Allah, pemilik hidup kami.
yang mengetahui segala sesuatunya bagi hidup kami. Bahkan di dalam segala kondisi yang kami hadapi pun, kedalaman hati kami, Tuhan Engkau melihat segala ketakutan, segala pergumulan, bahkan hal-hal yang kami hadapi di dalam hidup ini. Sungguh Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa tangan Tuhan yang senantiasa menyertai, tangan Tuhan yang senantiasa menopang, dan tangan Tuhan itu yang perkasa itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, bahkan mengecewakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.